Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video ini. Kali ini kita akan membahas program manajemen data karyawan menggunakan bahasa C++, dimulai dari struktur kode sampai dengan outputnya. Oke, untuk poin yang pertama ada header dan library yang digunakan. Untuk header dan library yang digunakan sendiri ada beberapa seperti include iostream untuk input output seperti scene dan code. Yang kedua ada include string untuk menangani tipe data string. Yang ketiga ada include algorithm untuk fungsi algoritma seperti sort dan remove if. Selanjutnya ada include iomanip untuk manipulasi format output seperti set precision. Selanjutnya ada include delete untuk fungsi seperti sistem membersihkan layar. Yang terakhir ada include vector untuk menggunakan kontainer vektor sebagai daftar karyawan. Yang kedua ada struktur data karyawan. Struktur data karyawan menyimpan atribut karyawan seperti ID, nama, username, password, job desk, task, dan lain-lain. Terdapat juga fungsi persentase kehadiran, menghitung persentase kehadiran berdasarkan karyawan data hadir dan juga izin. Yang ketiga ada fungsi pendukung. Pada bagian fungsi pendukung terdapat beberapa poin, seperti tampilkan semua karyawan, menampilkan data seluruh karyawan dalam daftar. Yang kedua ada pengurutan karyawan, mengurutkan daftar karyawan berdasarkan nama menggunakan sort. Yang ketiga, mencari karyawan binary search, melakukan pencarian karyawan dengan melakukan algoritma binary search. Lalu ada juga tambah karyawan, menambahkan karyawan baru dengan data yang diinputkan oleh pengguna. Dan yang terakhir ada hapus karyawan, menghapus karyawan berdasarkan ID menggunakan remove if. Masuk pada pengelolaan login. Pada menu utama terdapat dua login, yang pertama sebagai HRD dan yang kedua sebagai karyawan. Untuk HRD, validasi menggunakan username dan password tetap. Sedangkan untuk karyawan, validasi dilakukan dengan membandingkan username dan password di dalam daftar karyawan. Dalam codingan ini juga terdapat fitur tambahan yaitu sistem CLS, yaitu membersihkan layar sebelum menampilkan menu atau data. Masuk pada menu HRD. Pada menu HRD terdapat beberapa pilihan. Yang pertama ada data keterangan karyawan, menampilkan semua data karyawan yang ada di sistem, termasuk detail seperti nama, job desk, task, kehadiran, dan pengunduran diri. Yang kedua ada cari karyawan, mencari karyawan berdasarkan nama menggunakan binary search. Sebelum pencarian, data karyawan akan diurutkan terlebih dahulu secara alfabet. Yang ketiga ada tambah karyawan, menambahkan data karyawan baru ke dalam daftar. Data yang dimasukkan adalah seperti ID, nama, username, password, dan juga job desk-nya. Yang keempat ada hapus karyawan, menghapus karyawan dari daftar berdasarkan ID menggunakan remove if. Yang kelima ada pengurutan karyawan berdasarkan nama, mengurutkan daftar karyawan secara alfabet berdasarkan nama menggunakan fungsi sort. Yang kedua adalah keluar untuk kembali pada menu utama. Secara singkat, pada login HRD dapat mengakses seluruh data karyawan, melakukan pencarian, penghapusan, dan pengelolaan data. Menu ini dirancang agar HRD memiliki kontrol penuh terhadap data karyawan di dalam sistem. Selanjutnya, menu untuk karyawan. Setelah login sebagai karyawan, menu yang akan tersedia adalah yang pertama, lihat data diri. Menampilkan data diri pribadi pada karyawan termasuk nama, job desk, task yang diberikan, status task, jumlah kehadiran dan izin, jam datang terakhir, presentasi kehadiran. Yang kedua ada task dari HRD, menampilkan task yang diberikan oleh HRD dan juga deadline-nya. Yang ketiga adalah mengumpulkan task, mengubah status task menjadi sudah dikumpulkan. Fitur ini digunakan untuk menandai bahwa karyawan telah menyelesaikan dan menyerahkan tugas yang diberikan. Yang keempat ada tambahkan kehadiran, menambah jumlah hari hadir karyawan. Setiap kali menu ini dipilih, jumlah hari hadir akan bertambah 1. Yang kelima, ajukan pengunduran diri, mengubah status pengunduran diri menjadi telah mengajukan pengunduran diri. Fitur ini digunakan jika karyawan ingin resign dari pekerjaannya. Dan yang keenam adalah keluar, kembali ke menu utama atau keluar dari sistem karyawan.
Demikian penjelasan lengkap tentang kode dari program manajemen data karyawan ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Sekian, terima kasih.